Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kritik Sastra, Ibu Nur Halifah SPD MPD. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat dan Contoh Kritik Mimetik dan Kritik Feminis. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Hakikat kritik memetik. Kritik memetik merupakan suatu jenis pendekatan yang dalam analisisnya mengkaji antara suatu karya sastra dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kritikus pada kritik sastra memetik memandang karya sastra sebagai tiruan aspek alam. Maksudnya, karya sastra digunakan sebagai penggambaran hidup manusia. Biasanya pendekatan kritik ini digunakan pada karya sastra novel dan cerpen. Semakin jelas karya sastra menggambarkan realita, semakin baguslah karya sastra itu. Metode dalam kritik sastra yang mengandung koherensi di dalam karya sastra dan berdasarkan pada fakta-fakta pengalaman merupakan nilai estetis, sedangkan menurut Walek 1990 halaman 329-330 menunturkan adanya koherensi dalam karya sastra dan berdasarkan pada fakta-fakta pengalaman merupakan nilai estetis. Contoh kritik mimetik yang kami ambil yakni cerpen dengan judul Sepanjang Aliran Sungai karya Sunggi Ragan. Pada kutipan pertama ini menggambarkan suasana asri di sekitar sungai di mana ada pepohonan dan dedaunan yang gugur jatuh ke sungai. Pada kutipan kedua ini menggambarkan suasana pada lingkungan sungai pedesaan seperti biasanya, di mana sungai memiliki jembatan kayu untuk penghubung antar desa. Pada kutipan ketiga ini mengkritisi tentang perlakuan manusia terhadap sungai dengan sampah-sampah yang dibuang dengan seenaknya. Pada kutipan keempat tersebut memperlihatkan gambaran sebuah kota yang lenggang tanpa aktivitas yang berarti di sepanjang sungai tersebut. Pada kutipan kelima ini menggambarkan sungai sebagai saksi bisu akan kekacauan yang terjadi pasca perang berlangsung dan banyak mayat-mayat yang dibuang ke sungai bergelimpangan tak beraturan. Hakikat kritik feminis. Menurut Jajanegara tahun 2000 halaman 28 menyatakan bahwa ada beberapa ragam kritik sastra feminis, yaitu kritik sastra ideologis. Kritik sastra feminisme ini melibatkan perempuan, khususnya kaum feminis sebagai pembaca. Adapun yang menjadi pusat perhatian dalam penelitiannya adalah stereotipe perempuan dalam karya sastra. Selain itu juga peneliti kesalahpahaman tentang perempuan dan sebab-sebab mengapa perempuan sering ditiadakan, bahkan nyaris diabaikan sama sekali dalam kritik sastra. Pada dasarnya, ragam kritik sastra feminisme ini adalah salah satu kajian sastra yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kritik feminis. Contohnya, tokoh genduk telah mengalami ketidakadilan berupa bentuk stereotip. Seperti pada kutipan, orang-orang tidak akan memikir kamu ngobrol apa sama Sabto. Tapi yang jelas kamu berduaan sama anaknya Pak Cokro di tempat yang jauh dari keramaian. Itu yang bikin orang mikir hal yang ndak-ndak, kata Yong dengan nada meninggi. Marjuki 2016 halaman 55. Nah, dari kutipan di atas sudah jelas bahwa tokoh gendut ini sudah mendapat pelabelan negatif dari suatu masyarakat.
yaitu di mana anak perempuan yang sudah besar harus jaga jarak dengan kaum laki-laki karena akan ada omongan negatif dari masyarakat atau tetangga. Nah, itu merupakan kutipan yang mencerminkan bahwa adanya kritik feminis dari suatu kutipan atau novel. Selanjutnya, contoh kritik feminisme yang kedua kami mengambil dari film Kartini karya Hanung Bramantyo. Dalam film ini diceritakan Kartini adalah seorang pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak perempuan dalam melakukan berbagai hal. Budaya patriarki yang sudah tertanam secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa masih bisa diatasi oleh Kartini dalam melakukan perannya sebagai perempuan. Berkat usaha dan kegigihannya itu, Kartini bisa mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat Jepara.